Marsalia Pesak dengan NIM 24304066. Baiklah, saya akan membuat tugas akhir atau UAS dengan MK Akuntansi Keuangan Menengah Pertama yang diampu oleh Enci Olviana. Soal teori yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Jelaskan contoh-contoh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah perangkat aturan atau prosedur yang dilakukan oleh akuntan untuk menyusun laporan keuangan. Contohnya, memisahkan transaksi pribadi dan bisnis. Selanjutnya, di soal teori nomor 4. Jelaskan konsep amortisasi dan cara perhitungan untuk aset tidak berwujud. Amortisasi adalah proses Amortisasi adalah proses alokasi biaya tidak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Cara perhitungannya atau rumusnya, amortisasi tahunan sama dengan proses biaya perolehan. Selanjutnya, lanjut di soal teori yang nomor 4. Jelaskan konsep amortisasi dan cara menghitungnya untuk aset tidak berwujud. Amortisasi adalah proses Selanjutnya nomor 4 soal teori. Jelaskan konsep amortisasi dan cara menghitungnya untuk aset tidak berwujud. Amortisasi adalah proses alokasi tidak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Cara menghitungnya, amortisasi tahunan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibahagi umur manfaat. Selanjutnya, kita lanjut di soal teori yang nomor 5. Apa yang dimaksud dengan liabilitas jangka panjang? Jelaskan contoh-contohnya. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya, pinjaman bank dalam jangka panjang dan obligasi. Selanjutnya masuk dalam soal praktik nomor 1. Soalnya, sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta dengan umur ekonomi 5 tahun. Hitunglah biaya penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus. Perhitungannya, biaya penyusutan sama dengan 100 juta dikurangi 0 dibahagi 5 sama dengan 20 juta. Jadi biaya tahunan adalah 20 juta. Selanjutnya, soal praktik nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki aset tetap berupa bangunan dengan nilai wajar 500 juta. Hitunglah nilai wajar aset tetap tersebut jika perusahaannya menggunakan metode nilai wajar. Jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar, maka nilai wajarnya tetap 500 juta. Selanjutnya nomor 3, sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan bunga 10% per tahun. Hitunglah biaya bunga obligasi per tahun. Biaya bunga per tahun sama dengan nilai nominal dikali suku bunga, sama dengan 100 juta dikali 10% sama dengan 10 juta. Jadi nilainya 10 juta. Selanjutnya, nomor 4, sebuah perusahaan memiliki aset tidak berwujud berupa paten dengan umur ekonomi 10 tahun. Hitunglah amortisasi tahunan menggunakan metode garis lurus.
Amortisasi tahunan sama dengan nilai nominal dibahagi umur manfaatnya. Sama dengan amortisasi tahunan sama dengan 100 juta dibahagi 10 sama dengan 10 juta. Jadi hasilnya 10 juta. Selanjutnya soal kasus. Sebuah perusahaan ingin menilai aset tetapnya menggunakan metode nilai wajar. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menghitung nilai wajar aset tetap. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama, menentukan aset yang akan dinilai. Yang kedua, mencari harga pasar yang sekarang. Yang ketiga, memilih cara penilaian. Keempat, cara penilaian. Dan yang kelima, mencatat ke laporan keuangan. Selanjutnya, kasus nomor 2, sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa pinjaman bank dengan bunga 12% per tahun. Jelaskan cara menghitung biaya bunga pinjaman dan bagaimana cara mencatat dalam jurnal. Rumusnya, biaya bunga sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga dikali waktu. Biaya bunga dikali 500 juta dikali 12% dikali 1 tahun sama dengan 60 juta. Cara mencatat jurnal akuntansi. Beban bunga 60 juta, utang bunga 60 juta. Dan utang bunga 60 juta, kas 60 juta. Selanjutnya soal analisis. Nomor 1, analisislah bagaimana metode biaya historis dan metode nilai wajar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Metode biaya historis. Aset dicatat sesuai harga awal. Pengaruhnya, laporan keuangan lebih stabil. Metode nilai wajar, aset dicatat sesuai harga pasar saat ini. Pengaruhnya laporan keuangan lebih sesuai dengan harga pasar saat ini. Selanjutnya nomor 2, analisislah bagaimana liabilitas jangka panjang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh liabilitas keuangan dalam jangka panjang. Pengaruhnya, yang pertama, mendapat dana tambahan. Dan yang kedua, ada beban bunga. Dan yang ketiga, resiko terlilit hutang jika hutangnya terlalu banyak. Selanjutnya soal dan jawaban dibuat sendiri dan dijawab sendiri. Soal pertama, mengapa dalam akuntansi keuangan pribadi pemilik tidak boleh dicampur dengan laporan keuangan perusahaan? Karena prinsip entitas ekonomi memisahkan entitas pribadi dan bisnis. Selanjutnya, nomor 2, sebuah perusahaan menggunakan metode FIFO untuk penilaian persediaan tahun berikutnya. Perusahaan mengganti ke metode LIFO tanpa alasan jelas. Hal ini melanggar prinsip konsisten, di mana menekankan bahwa metode akuntansi yang digunakan harus digunakan secara konsisten. Soal terakhir, PT Maju membeli sebuah peralatan pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga 50 juta. Biaya angkut dan pemasangan sebesar 2 juta. Berapa nilai peralatan yang dicatat dalam pembekuan sesuai prinsip biaya histori? Harga beli ditambah biaya angkut, 50 juta ditambah 2 juta sama dengan 52 juta. Jadi hasilnya 52 juta. Nomor 2, soal teori.
Bagaimana cara menghitung nilai wajar atau fair value dari aset tetap? Jelaskan konsep-konsep yang terkait. Dengan menentukan harga yang akan diterima jika aset tersebut dijual antar transaksi antar pelaku besar. Nomor 3, apa perbedaan antara metode biaya histori dan metode nilai wajar dalam menilai aset tetap? Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode biaya histori merupakan aset tetap